Wahai sahabat yang dikasihi, tahukah engkau bahwa sholat yang kita kerjakan 5 kali sehari itu sesungguhnya bukan sekadar gerakan tubuh dan bacaan lisan yang berulang? Tahukah engkau bahwa di balik setiap takbir, setiap bacaan, setiap rukuk dan sujud, tersimpan rahasia pertemuan rahasia antara hamba dengan Tuhannya yang belum tentu kita rasakan? Mengapa ada orang yang salatnya membuat hatinya semakin tenang dan dekat kepada Allah, namun ada pula yang salatnya terasa berat dan tak berbekas apa-apa? Mengapa ada yang sampai pada kedudukan di mana salat menjadi kesenangan terindah, seolah ia sedang berbicara langsung dengan Sang Pemilik Semesta? Apakah engkau ingin mengetahui bagaimana caranya agar salat bukan lagi sekadar kewajiban yang dilaksanakan, melainkan menjadi jembatan yang mengangkat derajat hatimu hingga sampai pada hadiratnya? Mari kita simak pembahasan ini hingga selesai, karena apa yang akan kita kupas bersama ini mungkin akan mengubah seluruh cara engkau memandang dan melaksanakan salatmu mulai hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, saudaraku, izinkanlah aku mengajakmu untuk menuliskan di kolom komentar doa yang paling tulus dari hatimu. Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku untuk merasakan manisnya ibadah dan hakikat salat yang sebenar-benarnya. Amin. Hakikat salat dan 7 peringkat spiritualnya menurut ahli makrifat. Salat adalah tiang agama dan mirajnya orang beriman, jembatan yang menghubungkan hamba dengan penciptanya, bukan sekadar gerakan dan bacaan lahiriah semata. Allah berfirman dalam surat Taha ayat 14 yang artinya, "Dirikanlah salat untuk mengingat aku." Para ulama dan ahli makrifat sepakat bahwa jika syariat adalah tubuh salat, maka makrifat dan kehadiran hati adalah nyawanya. Tanpa nyawa, tubuh hanya diam tanpa makna. Demikian pula salat tanpa kesadaran hati hanyalah gerakan yang belum sampai pada hakikat pertemuan dengan Allah. Para sufi dan arifin membagi perjalanan rohani dalam salat menjadi 7 peringkat yang bertahap, selaras dengan kesiapan hati dan ketinggian derajat makrifat hamba kepada Allah. Setiap peringkat menggambarkan semakin eratnya ikatan antara zahir dan batin, semakin dalamnya kesadaran akan hadirat Allah, hingga sampai pada puncak penyempurnaan ibadah. Peringkat pertama, salat al-mubtadi. Ini adalah tingkatan orang yang baru memulai perjalanan kembali kepada Allah. Ia melaksanakan salat dengan gerakan dan bacaan seadanya, berusaha memenuhi kewajiban syariat, namun belum terbiasa mengatur ketenangan anggota badan maupun ketenangan hati. Kadang bacaan terburu-buru, kadang gerakan belum sempurna, dan hati masih sering melayang ke urusan luar. Namun para ahli makrifat mengingatkan, janganlah meremehkan langkah awal ini. Sebagaimana benih yang baru ditanam belum tampak buahnya, namun ia adalah awal dari segala pertumbuhan. Kejujuran niat untuk melaksanakan perintah Allah adalah cahaya pertama yang akan memimpinnya naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Peringkat kedua, salat al-munfarij. Pada tingkatan ini, zahir dan batin belum bersatu sepenuhnya. Masih terpisah-pisah bagaikan anggota tubuh yang belum saling menguatkan. Lisan melafalkan ayat, namun hati belum sepenuhnya mengikuti makna yang diucapkan. Tangan dan kaki bergerak menurut aturan, namun pikiran masih terbagi antara mengingat Allah dan mengingat dunia. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kondisi ini bagaikan seseorang yang berbicara kepada raja, namun matanya menatap ke pintu keluar. Ia hadir secara fisik, namun hatinya tak sepenuhnya hadir di hadapan sang raja. Meski demikian, ini adalah kemajuan besar karena hamba mulai menyadari perpecahan dalam dirinya, dan kesadaran inilah yang menjadi awal perbaikan. Peringkat ketiga, salat al-fahim. Kini hati mulai bangkit dan mulai memahami makna yang dilafalkan lisan.
Saat mengucapkan Alhamdulillah, ia tahu bahwa segala puji hanya layak bagi Allah. Saat mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ia mulai merasakan bahwa hanya kepadanya tempat menyembah dan memohon pertolongan. Saat mendengar firman Allah, hatinya tersentuh dan mulai meresapi makna peringatan serta janjinya. Para ahli makrifat menyebut ini sebagai awal kehidupan batin dalam ibadah. Lisan bukan lagi sekadar bunyi yang lewat, melainkan menjadi penunjuk jalan bagi hati untuk mengenal Sang Pemilik firman. Peringkat keempat, salat al-murakaz. Fokus hati semakin menguat dan terpusat sepenuhnya pada apa yang dibaca dan dilakukan. Tidak ada lagi kekacauan pikiran yang melompat ke sana kemari. Setiap kali mengucapkan Allahu Akbar, hati ikut merasakan kebesarannya yang meliputi segala sesuatu. Saat rukuk, ia merasakan kerendahan diri di hadapan keagungannya. Saat sujud, ia merasakan kedekatan yang mulai terjalin. Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan bahwa pada tingkatan ini, hati telah menjadi pendamping setia bagi lisan dan anggota badan. Setiap gerak lahir diiringi oleh kesadaran batin yang tumbuh dan memancar. Peringkat kelima, salat al-hadir. Kini zahir dan batin telah menyatu dengan indah. Hamba benar-benar merasa sedang berdiri di hadirat Allah yang maha melihat lagi maha mendengar. Ia tidak lagi melihat sekeliling, tidak lagi memikirkan urusan yang berlalu, karena seluruh kesadarannya terpusat kepada Sang yang dihadapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa salat adalah tiang agama, dan barang siapa yang salatnya tidak melarangnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia semakin jauh dari Allah. Hati yang hadir adalah hati yang mulai takut melanggar batas malu kepada Allah, karena ia sadar sepenuhnya bahwa Allah senantiasa memandang setiap gerak dan diamnya. Peringkat keenam, salat al-khusyuk. Ini bukan sekadar tenangnya tubuh atau diamnya pandangan mata, melainkan khusyuk yang meresap ke dalam sanubari. Ego dan keangkuhan hati telah melunak bagaikan lilin yang terkena cahaya kasih sayang Allah. Rasa segan, takut, cinta, dan harap menyatu dalam ketundukan yang tulus. Setiap gerakan terasa berat dan penuh penghormatan. Setiap bacaan terasa menyentuh relung hati yang paling dalam. Para sufi berkata bahwa pada tingkatan ini, air mata seringkali mengalir tanpa dikehendaki, bukan karena sakit duniawi, melainkan karena hati yang tergetar menyadari betapa mulianya kedudukan hamba yang diizinkan berbicara langsung dengan pencipta langit dan bumi. Peringkat ketujuh, salat al-ihsan. Inilah puncak dan hakikat paling sempurna dari salat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jibril riwayat Imam Muslim, bahwa ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Pada tingkatan ini, batin benar-benar hening dan penuh penyaksian. Lafaz dan gerakan tetap sah dan sempurna menurut syariat, namun di balik itu semua hati telah tenggelam dalam kehadiran Allah. Hamba tidak lagi melihat dirinya sendiri, tidak pula melihat amal yang ia kerjakan, karena yang terlihat dan terasa hanyalah Zat yang maha ada dan maha sempurna. Ia sholat bukan lagi karena takut hukuman atau mengharap pahala semata, melainkan karena dorongan cinta yang mendalam dan kerinduan untuk bertemu dengannya. Demikianlah perjalanan sholat yang dimulai dari gerakan anggota badan, terus naik menjadi pergerakan hati, hingga sampai pada penyatuan rasa dan kesadaran penuh di hadirat Allah. Pada peringkat yang paling tinggi dan paling rahasia inilah hakikat sebenar-benarnya sholat terungkap, sebagaimana yang disampaikan oleh para arifin dan ahli makrifat yang hatinya telah disucikan Allah. Di sini hamba tidak lagi berdiri semata-mata karena kewajiban, tidak pula bergerak semata-mata karena harap pahala atau takut siksa, melainkan karena daya tarik kasih sayang Allah yang menguasai segenap kalbu.
Ketika hamba sampai pada kedudukan ini, ia tidak lagi membedakan antara yang sholat dan yang dihadapi. Ia tidak lagi merasa dirinya yang berbicara, yang memuji, yang merendah, atau yang bersujud. Sebab kesadarannya telah menyaksikan bahwa segala kemampuan untuk mengangkat tangan, melafalkan firman, merundukkan punggung, dan menempelkan dahi ke tanah, semata-mata adalah anugerah dan kekuatan yang mengalir dari Zat yang Maha Hidup. Maka yang terjadi bukanlah hamba yang mendekat kepada Allah, melainkan hamba yang merasakan dirinya ditarik dan dihampiri oleh rahmat Allah sendiri. Pada tingkatan ini, seluruh gerakan sholat bukan lagi sekadar pelaksanaan aturan, melainkan menjadi perjalanan penyatuan rasa yang halus. Saat mengucapkan takbir, hamba tidak sekadar mengakui kebesaran Allah, melainkan merasakan betapa segala sifat kebesaran yang ia miliki hanyalah bayangan yang lenyap di hadapan cahaya kebesarannya. Saat membaca Alhamdulillah, ia tidak merasa sedang memujinya, melainkan merasakan bahwa Allah lah yang memuji dirinya melalui lisan hamba yang telah dipilih dan disucikannya. Saat sujud, ia tidak merasa sedang menundukkan diri, melainkan merasakan segenap wujudnya melebur menjadi tanah yang siap menerima segala perintah dan kehendaknya tanpa sanggahan sedikit pun. Para ahli makrifat menjelaskan bahwa pada puncak hakikat ini, sholat itu tidak lagi terputus saat salam diucapkan. Sebab kehadiran hati yang telah terjalin erat di dalam sholat akan terus mengalir membawanya ke dalam segala keadaan kehidupannya. Saat berbicara, berjalan, bekerja, maupun beristirahat, ia tetap membawa kesadaran yang sama seperti saat ia berdiri di hadapan Allah. Dunia tidak lagi terasa mengikatnya, karena hatinya telah memiliki tempat pulang yang sejati, yaitu kehadirat Allah yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berlalu. Inilah buah tertinggi dari perjalanan salat yang dimulai dari perbaikan zahir hingga sampai pada kesucian batin yang sempurna. Hamba yang sampai di sini, salatnya telah menjadi cahaya yang menerangi setiap pandangan matanya, menjadi petunjuk yang mengatur setiap langkah kakinya, dan menjadi ruh yang menghidupkan setiap detak jantungnya. Ia tidak lagi merasa berat beribadah, karena ibadah itu sendiri telah menjadi kebutuhan yang lebih utama daripada makanan dan minuman bagi raganya. Pada akhirnya, hamba hanya menyadari satu hakikat yang mutlak, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kepadanya lah segala sesuatu kembali. Maka salat yang semula adalah perbuatan hamba, kini menjadi bukti nyata bahwa hamba itu sendiri adalah milik Allah sepenuhnya, yang diatur, yang dipimpin, dan yang dikelola oleh kasih sayang dan kebijaksanaannya yang tak terbatas. Dan inilah kedudukan yang paling mulia, yang dijanjikan Allah bagi hamba-hamba yang sungguh-sungguh membersihkan hatinya dan kembali kepadanya dengan sepenuh jiwa dan raga. Bagian keempat, jalan latihan dan teknik para ahli makrifat menuju puncak hakikat salat. Para ahli makrifat tidak sampai pada kedudukan tinggi itu dengan seketika atau tanpa usaha. Mereka menempuh perjalanan panjang mendidik diri, membersihkan hati, dan melatih kesadaran secara bertahap, mulai dari membetulkan yang tampak hingga menembus rahasia yang tersembunyi. Seluruh jalan ini berlandaskan pada keyakinan bahwa syariat adalah tubuh dan hakikat adalah nyawanya. Maka tidak ada hakikat yang benar yang bertentangan dengan syariat yang suci. Langkah pertama yang mereka tanamkan dengan kokoh adalah kesempurnaan lahiriah yang disertai kesadaran batin sejak awal persiapan. Saat hendak berwudu, mereka tidak sekadar membasuh anggota badan, melainkan mengiringi setiap gerakan dengan niat membersihkan hati dari noda kelalaian dan dosa. Imam Ahmad Zarruq mengingatkan bahwa kesucian air wudu
hanya akan berbuah sempurna jika dibarengi dengan kesucian niat dan kesadaran untuk menghadap Allah. Ketika azan berkumandang, hati mereka bergetar menyambut panggilan Sang Pemilik, meninggalkan segala urusan dunia sebelum melangkah ke tempat salat, seolah-olah sedang dipanggil menghadap Raja Agung yang tiada tandingnya. Teknik utama yang mereka latih berulang kali adalah ketenangan dan kehadiran hati di setiap pergerakan, yang disebut dengan tuma semanah yang sejati. Bagi mereka, ketenangan gerak bukan sekadar menahan raga agar tidak terburu-buru, melainkan menjadikan setiap jeda waktu di antara dua gerakan sebagai waktu berhenti sejenak untuk merenungkan makna gerakan tersebut dan menyadari sepenuhnya bahwa Allah senantiasa memandang. Saat berdiri tegak menghadap kiblat, hati mereka menyadari bahwa sesungguhnya yang dihadapi bukanlah bangunan batu, melainkan Zat yang Maha Ada. Saat mengangkat tangan bertakbir, mereka melepaskan segala urusan selain Allah dari hati, seolah-olah berpisah sejenak dengan dunia dan segala isinya. Saat merukuk, mereka merasakan keredahan yang paling rapat, di mana dahi menyentuh bumi, namun ruh terangkat menghadap langit rahmat-Nya. Di samping itu, mereka rutin melatih murakabah atau pengawasan diri secara terus-menerus. Sebelum memulai sholat, mereka berhenti sejenak, menenangkan napas, dan menegaskan dalam hati bahwa engkau akan berdiri di hadapan Allah yang Maha mengetahui segala isi hati, maka malu dan jagalah dirimu dari segala kelalaian. Jika pikiran mulai melayang, mereka tidak membiarkannya berlama-lama, melainkan segera mengembalikannya kepada makna bacaan yang sedang dilafalkan, mengikat perhatian hati pada firman-Nya sekuat tenaga. Mujahadah semacam ini dilakukan hari demi hari, sholat demi sholat, hingga perlahan hati terbiasa hadir dan sulit lagi teralihkan oleh hal lain. Mereka juga tidak melupakan peran zikir dan muhasabah yang dilakukan di luar waktu sholat sebagai bekal untuk memperindah ibadah. Mengingat Allah dalam segala keadaan, melatih hati agar mudah terhubung kembali saat sholat tiba. Menelaah makna ayat dan bacaan sholat sebelum dilafalkan, membuat hati tidak asing lagi dengan ajaran dan kasih sayang Allah yang terkandung di dalamnya. Para ulama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan bahwa hati yang terbiasa memahami dan merenungi firman Allah di waktu biasa, ia akan mudah menyatu dan tersentuh saat mengucapkannya dalam sholat. Seiring berjalannya waktu dan ketekunan yang tak pernah putus, latihan-latihan itu mulai membuahkan hasil yang nyata. Diri yang tadinya terpecah antara dunia dan akhirat, perlahan menyatu terpusat hanya kepada Allah. Ego yang tadinya merasa berbuat dan merasa berjasa, perlahan melebur dan menyadari bahwa segala kemampuan itu semata-mata pemberiannya. Hingga tibalah mereka pada tingkatan di mana sholat itu bukan lagi beban yang dilaksanakan, melainkan kebutuhan yang paling dinanti. Bukan lagi sekadar gerakan yang dilakukan anggota badan, melainkan percakapan rahasia antara hamba dengan Tuhannya yang mengalir deras tanpa kata-kata yang terputus. Inilah jalan yang ditempuh para ahli makrifat, mulai dari yang tampak, membersihkan yang tersembunyi, melatih dengan kesungguhan, dan memohon pertolongan serta hidayahnya di setiap langkahnya. Hingga akhirnya Allah sendiri yang mengangkat derajat hati mereka, membukakan pintu rahasia kebesarannya, dan mempersilakan mereka menikmati manisnya pertemuan hakikat di dalam sholat yang sempurna. Bagian kelima, menyatu zahir dan batin dalam setiap langkah salat. Para ahli makrifat tidak menganggap salat sebagai serangkaian gerakan yang harus diselesaikan dengan cepat. Bagi mereka, setiap tahapan adalah sebuah perjalanan rohani yang panjang, di mana air wudhu sekaligus menjadi air penyucian hati, dan setiap perpindahan gerak adalah perpindahan tingkatan kesadaran diri kepada Sang Pencipta. Saat waktu salat tiba, langkah pertama yang mereka lakukan bukanlah segera mengambil air wudhu semata,
melainkan berhenti sejenak untuk menata hati. Mereka melepaskan segala urusan dunia, segala kekhawatiran hari esok, dan segala kesibukan yang mengikat perhatian. Seolah-olah seseorang yang hendak menghadap Raja Agung terlebih dahulu membersihkan pakaian dan menenangkan jiwanya sebelum masuk ke dalam istana. Mereka berniat dalam hati, "Aku akan berdiri menghadap Allah yang Maha Hidup, lagi Maha mengatur segala urusan, maka pantaslah aku menyiapkan diri dengan penuh kerendahan dan kesucian." Ketika kemudian mereka mengambil air wudhu, setiap gerakan menyentuh air itu diiringi dengan perasaan yang mendalam. Saat membasuh telapak tangan, hati ikut membersihkan diri dari segala perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Saat berkumur, hati berjanji akan menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia dan hanya menggunakannya untuk menyebut namanya. Saat membasuh muka, mereka merasakan wajah yang akan menghadap Allah layak disucikan dari noda kesombongan dan pandangan yang terlarang. Saat membasuh kedua tangan hingga siku, mereka berniat mempersiapkan tangan untuk bekerja hanya dalam jalan keridaannya. Saat mengusap kepala, mereka memohon agar dipisahkan dari segala keraguan-raguan dan pikiran yang melenceng. Saat membasuh kedua kaki hingga mata kaki, mereka berjanji akan melangkah hanya di jalan yang benar. Seperti yang disampaikan Hatim Al-Asyam, wudhu yang sebenar-benarnya adalah wudhu zahir dengan air dan wudhu batin dengan penyesalan, keikhlasan, dan pelepasan segala kecintaan selain Allah. Setelah bersuci, mereka duduk sejenak memohon kepada Allah agar hati mereka disucikan pula dan diangkatkan derajatnya untuk mampu merasakan keagungannya. Kemudian melangkah dengan tenang menuju tempat sholat, bukan dengan terburu-buru, melainkan dengan perasaan rindu yang mendalam, seolah sedang berjalan pulang ke rumah yang paling dicintainya. Saat berdiri di hadapan kiblat, hati mereka berhenti sejenak dan menghadirkan kesadaran penuh bahwa yang dihadapi bukanlah bangunan batu semata, melainkan Zat yang Maha Ada yang senantiasa mengawasi setiap gerak dan diamnya. Mereka merasakan seolah Allah berada tepat di hadapan mereka, di kanan dan di kiri, bahkan lebih dekat daripada urat leher sendiri. Di saat itulah mereka mengangkat tangan dengan penuh segan dan mengucapkan takbiratul ihram. Di dalam hati, ucapan itu bukan sekadar kata yang diucapkan lisan, melainkan keputusan mutlak untuk mengharamkan segala sesuatu selain Allah di dalam hati, melepaskan segala urusan dunia, segala keinginan diri, dan segala harap kepada makhluk, lalu berkata dalam hati, "Tiada Tuhan yang lebih besar dan lebih layak disembah selain Engkau, maka kini aku berdiri hanya untuk-Mu semata." Saat berdiri tegak membaca Al-Fatihah, mereka tidak sekadar melafalkan huruf, melainkan merasakan seolah sedang mendengar firman Allah langsung kepada dirinya. Saat mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, hati ikut merasakan betapa segala nikmat yang pernah dirasakan, yang terlihat maupun yang tersembunyi, semata-mata datang dari kasih sayangnya. Saat memohon agar ditunjukkan jalan yang lurus, hati merendah dengan sungguh-sungguh memohon agar tidak pernah melenceng dari jalan yang Engkau ridai. Sebagaimana hamba yang tersesat memohon petunjuk kepada pemilik jalan. Ketika waktu rukuk tiba, mereka merundukkan punggung dengan tenang dan penuh penghormatan. Di dalam hati, mereka merasakan betapa kecil dan lemahnya diri ini dibandingkan dengan kebesaran Allah. Segala ilmu, harta, kedudukan, dan kekuatan yang pernah dirasakan ada pada diri, kini terasa lenyap dan tak berarti di hadapan kemuliaannya. Mereka mengagungkan Tuhan yang Maha Agung bukan sekadar di lisan, melainkan merasakan betapa segala sifat agung yang ada hanyalah miliknya semata, dan diri ini hanyalah titik debu yang tak berdaya.
Saat bangkit dari rukuk dan mendirikan kembali badan, mereka merasakan kebangkitan itu sebagai tanda bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, yang merendahkan dan yang meninggikan. Saat mengucapkan Allah mendengar orang yang memujinya, hati penuh harap sekaligus takut, merasakan bahwa setiap pujian yang tulus pasti sampai kepadanya, namun juga menyadari betapa kurangnya penghambaan diri ini. Kemudian saat sujud, saat bagian paling mulia dari tubuh, yaitu dahi diletakkan di atas tanah, di sanalah puncak kedekatan itu dirasakan. Mereka merasakan seolah diri ini melebur menjadi tanah yang rendah, tempat segala sesuatu berpijak, namun justru di kerendahan itulah hati merasa paling dekat dengan Allah. Di saat sujud itu, mereka berbisik dalam rasa yang mendalam, "Wahai Tuhanku, aku letakkan yang paling mulia milikku di tempat yang paling rendah, karena aku sadar Engkaulah yang maha tinggi dan maha mulia. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi dunia, yang tersisa hanyalah Engkau yang aku cari dan aku sembah." Setelah sujud dan duduk sejenak, hati kembali merenung betapa mulianya kedudukan hamba yang diizinkan berbicara dan bersujud kepada pencipta langit dan bumi. Saat duduk tasyahud, mereka menyampaikan segala penghormatan dan keselamatan kepada Allah, kemudian mengirimkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh cinta dan rindu, menyadari bahwa dialah pembuka jalan menuju keridaan Allah. Dan ketika tiba waktunya mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, itu bukan sekadar memalingkan wajah, melainkan perasaan hati yang menyebarkan kasih sayang dan doa keselamatan kepada seluruh makhluk, sekaligus menyadari bahwa perjumpaan batin dengan Allah belum berakhir, meski gerakan lahir telah selesai. Hati mereka membawa suasana yang sama, rasa segan dan cinta yang sama ke dalam setiap langkah kehidupan setelah sholat. Demikianlah cara para ahli makrifat melatih dan meresapi sholat mereka. Mereka memulai dari membetulkan yang tampak, melatih kehadiran hati di setiap detiknya, dan perlahan-lahan Allah membukakan pintu rahasianya, sehingga gerakan tubuh dan getaran hati menyatu menjadi satu kesatuan ibadah yang manis, yang menjadi sarana pertemuan sejati antara hamba dengan Tuhannya. Tumanina secara bahasa berarti ketenangan, kedamaian, dan berdiam diri dengan tenang. Dalam syariat salat, ia adalah keadaan menahan diri sejenak pada setiap posisi gerakan, hingga anggota tubuh kembali pada tempatnya dengan sempurna, tidak tergesa-gesa beralih ke gerakan berikutnya. Ini adalah rukun salat yang wajib terpenuhi, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa seseorang yang salat terburu-buru tanpa tenang harus mengulang salatnya hingga ia melaksanakan rukuk, bangkit, dan sujud dengan tumaninah yang sempurna. Ukurannya sekadar waktu yang cukup untuk mengucapkan satu kali tasbih atau doa yang sesuai gerakan tersebut. Menurut pandangan ahli makrifat dan para sufi, tumaninah bukan sekadar ketenangan raga semata, melainkan cerminan ketenangan hati yang sedang hadir di hadirat Allah. Ketika engkau menahan gerak dan menenangkan tubuh, sesungguhnya engkau sedang melatih hati untuk berhenti sejenak dari segala kegelisahan dunia, agar mampu menyadari keagungannya pada setiap posisi. Saat rukuk dengan tenang, hati ikut merasakan kerendahan diri. Saat sujud dengan tenang, hati merasakan kedekatan yang hakiki. Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa Allah menciptakan waktu bergerak dan waktu diam, agar engkau tahu bahwa dialah yang mengatur segala gerak dan diammu. Maka tumaninah adalah waktu berhenti sejenak untuk menyadari bahwa segala kemampuan beribadah itu semata-mata datang darinya. Orang yang terburu-buru dalam sholatnya seringkali membawa kegelisahan hatinya ke dalam ibadah. Sedangkan orang yang bertumaninah
sedang membiarkan ketenangan Allah meresap ke dalam sanubarinya, menjadikan setiap gerak dan diamnya sebagai penghormatan yang tulus kepada Sang Pemilik segala waktu. Sebagai penutup dari segala renungan ini, marilah kita merenung sejenak bahwa salat bukanlah sekadar gerakan yang selesai ketika salam diucapkan, melainkan pintu gerbang yang dibukakan Allah agar kita selalu pulang kepadanya. Di setiap perpindahan gerak, di setiap hela napas saat kita bersujud, tersedia rahmat yang menanti untuk diserap oleh hati yang hadir dan sadar. Kita memahami kini bahwa perjalanan menuju hakikat salat tidak terjadi dalam sekejap mata, melainkan hasil dari latihan kesungguhan, membersihkan niat, dan melatih hati untuk senantiasa hadir di hadiratnya. Mulai dari menyucikan diri dengan air wudhu yang dibarengi penyucian jiwa, hingga merasakan betapa dekatnya Allah saat dahi kita menyentuh tanah, semuanya adalah anugerah yang mengajarkan kita betapa mulianya kedudukan seorang hamba yang diizinkan berbicara langsung dengan pencipta langit dan bumi. Maka janganlah kita merasa lelah untuk terus memperbaiki diri, selangkah demi selangkah. Jika hari ini hati masih sering melayang, esok hari cobalah untuk lebih mengikatnya kembali kepadanya. Sebab Allah tidak melihat seberapa sempurna gerakan kita semata, melainkan melihat seberapa besar kerinduan kita untuk bertemu dan mendekat kepadanya. Marilah kita menundukkan hati sejenak, memohon kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Mengetahui isi hati, jadikanlah sholat kami bukan lagi beban yang dipikul, melainkan cahaya yang menerangi setiap langkah hidup kami. Ya Allah, bukakanlah mata hati kami untuk menyaksikan kebesaran setiap takbir, merasakan kasih sayang setiap bacaan, dan meraih kedekatan yang hakiki di setiap sujud kami. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari segala kelalaian, segala keraguan-raguan, dan segala sifat yang menjauhkan kami dari-Mu. Jadikanlah salat kami sebagai penyejuk hati dan miraj yang senantiasa menghubungkan kami kepada keridaan-Mu yang abadi. Ya Allah, terimalah ibadah kami, perbaikilah kekurangan kami, dan angkatlah derajat kami di sisi-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dikasihi, silakan tuliskanlah doa terbaik dan harapan tulus hatimu di kolom komentar. Semoga doa yang kau panjatkan turut diamini oleh sahabat yang lain dan menjadi amal jariah yang baik untuk kita semua. Jangan lupa berikan tanda suka pada video ini jika dirasa bermanfaat, serta bagikanlah kepada saudara, kerabat, atau orang-orang yang kau sayangi. Siapa tahu melalui berbagi ini, ada hati yang terbangun dan semakin mencintai salat karena Allah. Dan jika engkau belum bergabung bersama kami, silakan tekan tombol langganan, serta aktifkan lonceng notifikasi, agar engkau senantiasa mendapatkan renungan tasawuf dan hikmah kehidupan yang menenangkan jiwa dan mendekatkan kita kepada Allah. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.